lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Kenapa nyangkut ya? Nyangkut, Nek. Ya, kaki ada tulangnya yang nyangkut. Ya, kalau lidah ada tulangnya. Jatuh nanti aku kesandung. Apalagi kalau ini nih, tulang kering. Padut, bener. Berasanya lama. Aduh, kena kaki Pernah? meja tuh. Pernah? Kena kaki meja. Pasti pernah. Yaudah kita ngomongin yang nggak bertulang aja nih. Ya, yang nggak bertulang. Lidah tidak bertulang. Tak terbatas kata-kata. Orang sembarangan ngomong semaunya dewek. Komentar tentang orang. Tidak pernah berkomentar tentang dirinya. Orang yang terlalu banyak bercerita tentang orang lain, dirinya belum tentu sebaik yang dia ceritakan. Karena yang namanya setan selalu menggoda manusia. No, lu tuh. Nunjuk orang atuh, nunjuk kita tiga. Artinya jahatan kita. Makanya kalau ada musibah pun kata Allah, jangan nyalahin orang gara-gara Allah toh, gara-gara Allah. Coba lihat Asy-Syura 30. Ma asoba bi musibatin fabima kasabat aydaikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Kalau kita terkena musibah jangan nyalahin orang gara-gara lu, gara-gara ngaca. Kenapa saya kena musibah? Pernah nih mulut ngomongin orang. Orangnya sakit hati. Merasa teraniaya dia berdoa. Hadis Nabi mengatakan, orang yang dizolimi, yang teraniaya, di antaranya dengan lidah kita, dia berdoa, doanya akan melesat. Seperti pijaran api. Janwe, disulut. Tasannya. Hati-hati. Makanya kita ini jangan suka ngejelek-jelekin orang. Alah, kayak kita paling bener aja. Kewajiban kita koreksi diri sendiri. Karena kata Allah, bisa jadi kita ngambil hak orang, ngejelekin orang, mitnah orang, ngerumpiin orang, hati-hati. Masya Allah. Akan kembali kepada kita. Rasulullah bersabda, nanti di amil akhir banyak orang yang bangkrut. Rasul nanya, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Sahabat bilang, orang bangkrut yang duitnya habis. Bukan, kata Nabi. Jadi yang bagaimana? Orang yang bangkrut ketika datang kiamat menghadap kepada Allah. Pahalanya banyak. Pahala haji, pahala umroh, pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala beramal soleh banyak. Banyak orang nyamperin. Ya Allah, sangat terima disakitin dia. Diomongin dia. Dijelekin sama dia, dipitnah sama dia. Saya minta sekarang pertanggungjawaban. Ada orang yang meninggal, tak meninggal. Kata Allah, hei malaikat, hitung ibadahnya. Misalnya, ibadahnya banyak. Wah, banyak. Ya Allah, pahalanya 96. Nilainya, misalnya. Kata Allah, lihat hablum minanasnya. Amal solehnya bagaimana? Kata malaikat, ya Allah banyak yang sakit hati. 16. 23 sakit hati, 31, 17, 19. Habis, Mas. Kata Allah bayar dengan amal ibadahnya. Bayar 16, bayar 31, bayar 19, bayar 38, bayar 9. Kata malaikat, ya Allah, pahalanya habis. Masih banyak orang sakit hati dengan dia. Kata Allah, ambil dosa yang sakit hati, teblogin, tempelkan kepada orang yang suka nyakitin orang gara-gara lidah. Ya Allah, pantesan begini. Lu diomongin sama si Anu tuh. Yarin, dosa gue diambil. Ini dari hadis ini. Yang menyatakan kalau ada orang ngatain orang lain, ngejelekan orang lain, memitnah orang lain, menghina orang lain, pahala dia ditukar dengan pahala orang yang diomongin ditukar dengan dosanya. Makanya yang tadi punya pahala ditukar, dosa orang diambil. Jangan suka ngomongin orang. Sembarangan, rugi kita. Ibaratnya, hadis Nabi yang lain mengatakan, ibadah kita ibaratnya kayu bakar kering. Salat kayu bakar kering, kumpul ini. Sedekah kayu bakar kering. Zakat kayu bakar kering. Haji kayu bakar kering. Umroh kayu bakar kering. Senyum sama orang kayu bakar kering. Ngomongin orang ngarumpi gara-gara lidah, ibaratnya api neraka yang meluap-luap. Pertanyaannya, masihkah tersisa kayu bakar kering dibakar oleh api yang meluap-luap? Habis. Hati-hati. Yang namanya ibadah kita, ibarat kita nanam suatu pohon.
Yang namanya ngarumpi ngomongin orang, ibaratnya dicabut. Saya yang nanam, saya yang nyabut. Panen enggak? Enggak. Dicabut lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taribu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi baitan fakarihtum. Al-Hujurat 15. Hei orang yang beriman, jangan suka suudzon. Berburuk sangka adalah dosa. Jangan tajasus, kepo, sotoy mau urusan orang. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjingin orang. Menggunjing pakai lidah. Iya. Iya kan? Iya. Maukah kalian memakan daging bangkai yang sudah busuk? Takarih tumuh jijik kamu. Masya Allah. Kita punya sahabat, punya saudara, punya teman, punya keluarga dekat. Mati. Dagingnya busuk. Mau nggak kita makan daging busuk? Enggak, mah. Enggak mau. Artinya temannya Sumanto kalau laki-laki. Iya, Kalau cewek Sumanti. Makanya jangan suka ngomong sembarangan. Jaga lidah Anda. Mah, ini nilainya sama nggak, Mah? Ucapan yang kita ucapkan spontan, walaupun sama-sama menyakitkan, sama yang dari dalam hati. Kalau memang spontan kan tergantung kebiasaan. Makanya hati cerminannya di muka. Kalau hati lagi enak, sumringah wajah senyum. Kalau hati lagi bete, merengut, yang keluar dari mulut juga kalimat-kalimat yang tidak baik. Makanya kalau beduk nanya, yang spontan dengan yang direncanakan, beda nggak dosanya? Sama dosanya. Kan yang tahu hati kita hanya Allah. Orang taunya diomongin, mau spontan kek, direncanain pengen maki-maki dia dari kemarin, tetap aja diterima sama orangnya sakit. Iya apa heeh? Survei membuktikan. Jadi gitu, jangan bela diri. Gue mah ngomong juga nggak nyindir lo, spontan gue itu. Spontan kagak spontan, tetap aja yang ngedenger mah yang nerimanya sakit hati. Di sini sakitnya. Oke. Tetap aja menimbulkan menimbulkan dan meninggalkan luka ya, Mah. Ya. Tetap saja itu. Nek, gimana kalau misalnya ada orang yang dia bilang gini, saya mah memang seperti ini kalau ngomong, emang apa namanya, kalau ngomong tuh belak-belakan. Kalau dia tersinggung, nggak usah sakit hati dah, jangan baper gitu. Jadi dia nggak pingin minta maaf, tapi bunganya dianya aja yang baper. Saya memang kayak gini kalau ngomong. Boleh jadi. Orang itu tergantung backgroundnya masing-masing. Tapi yang namanya baik buruk kan ada nilainya. Betul, Bang. Kalau soal ngomong kenceng, maaf, saya bukan bela diri, bukan. Saya ini kan orang kampung. Ada heler 2 kiri kanan rumah. Kalau bunyi tuh heler dua-duanya, giringan padi, suara kita kenceng. Makanya maaf pemirsa, saya, kakak saya, adik saya, bapak saya, nggak ada yang ngomongnya pelan. Kalau pelan naon, tempat saya gitu. Jadi sebetulnya mulutnya doang yang ngomongnya kenceng. Tapi hati kita baik. Tidak. Insya Allah mudah-mudahan tidak sampai nyinggung orang. Jadi seperti Irda bilang tadi, terserah lu, gua mah begini. Walau bagaimana, apalagi orang yang belum kenal dengan kita. Merasa tersinggung, jadi kita harus diajak, disaring. Kalau Irda, Bedu, Ijul, Agus dan kawan-kawan kita. Sorry pemirsa. Kita tahu akhlak kita, kelakuan kita, nggak bakal tersinggung. Emang dia mah bakal. Tapi kalau ketemu orang minimal kita jaga akhlak kita, jaga etika kita. Mereka kan nggak kenal kita. Jadi kan ada aturannya, aturan mainnya di situ. Dan pun yang kita sampaikan juga kan kebenaran ya, Maya. Kalau kita menyampaikan kebenaran itu bukan keras tapi tegas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Harus tegas. Halal, haram. Jangan begini, Pak Haji anaknya main judi, Masya Allah, tapi menang, Alhamdulillah. Itu haji munafik. Ayah nu kitu ayah. Mana orangnya? Nanti kita lanjut lagi ya, Nek ya, Mas Bedu ya. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede.